Ada tim khusus yang bertugas kejar Emil Audero dan Kevin Dix untuk bela timnas Indonesia. Emil Audero dan Kevin Dix masuk dalam radar utama incaran Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Dua pemain yang berkarir di Eropa tersebut memiliki darah Indonesia. Mereka jadi nama-nama yang sering masuk rekomendasi agar bisa membela skuad Garuda. Namun hingga saat ini belum ada tindakan pasti kepada dua pemain tersebut. Hassani Abdul Ghani mengakui bahwa Emil dan Kevin adalah pemain yang jadi incaran Shin Tae-yong. Dua nama tersebut memiliki kualitas yang bisa membantu timnas Indonesia. Emil saat ini membela Inter Milan dan Kevin bermain untuk Football Club Copenhagen. Hassani tentu cukup paham dengan masalah naturalisasi. Dia merupakan sosok yang mengurusi kepindahan status WNI milik Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Saine Patinama. Masalahnya, baik Emil dan Kevin sampai saat ini belum menyatakan bersedia membela skuad Garuda. Menurutnya, hal ini jadi tugas Ketum PSSI Erick Thohir untuk melakukan komunikasi pada dua pemain tersebut. Jaringan Erick diharapkan bisa melancarkan rencana ini apalagi dia sempat menjabat sebagai Presiden Inter Milan. Menariknya, rencana mendatangkan Emil dan Kevin bukan hanya wacana. Bahkan ada tim khusus yang bertugas untuk melakukan pendekatan pada dua nama tersebut. Tujuannya agar mereka bersedia membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal menggelar training camp di Turki mulai 20 Desember mendatang. Rencananya tim Garuda akan membawa 30 pemain untuk melakukan persiapan jelang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia harus melupakan hasil mengecewakan kalah di markas Irak dan imbang di Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, tim Garuda harus segera mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2023 yang bakal digelar pada 12 Januari hingga Februari 2024. Indonesia berada di grup D bersama dua tim mantan juara, Jepang dan Irak plus satu bebuyutan di ASEAN, Vietnam. Bukan grup yang mudah pastinya. Namun, PSSI menargetkan tim Garuda bisa menembus 16 besar. Untuk itu, timnas Indonesia harus benar-benar melakukan persiapan untuk melakoni misi sulit itu. Sebagai persiapan, pelatih Shin Tae-yong bakal menggeber armadanya dalam TC di Turki bulan depan. Kabarnya sebelum berlaga di Piala Asia 2023, timnas Indonesia juga bakal menggelar uji coba kontra Iran. Namun Nova belum mau mengonfirmasi perihal kejelasan rencana laga uji coba tersebut. Terlepas dari itu, menarik dinantikan siapa saja dari 30 pemain yang bakal dibawa pelatih Shin Tae-yong dalam pemusatan latihan kali ini. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang absen pada dua laga terakhir timnas Indonesia karena cedera sepertinya akan masuk dalam skuad. Selain itu, Stefano Lillipal yang diabaikan saat menghadapi Irak dan Filipina idealnya ikut dibawa untuk menambah alternatif pilihan pemain. Performa menawannya bersama Borneo Football Club di Liga 1 patut diapresiasi. Justin Hubner datang pekan depan, naturalisasi 3 pemain calon timnas Indonesia masih di DPR. Sangat dimintai Shin Tae-yong, ini respons back Sunderland saat dibujuk untuk bela timnas Indonesia. Terungkap nama Jenson Salt merupakan pemain keturunan yang masuk dalam daftar teratas Shin Tae-yong untuk bisa dinaturalisasi. Sang pemain pun sudah memberikan respons. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong mengajukan beberapa nama pemain keturunan ke PSSI untuk dinaturalisasi. Jenson Salt merupakan salah satunya. Kala itu, bek yang kini berusia 20 tahun diproyeksi untuk membela timnas Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Dunia U20. Informasi ini diungkapkan oleh mantan ex-co PSSI, Hassani Abdul Ghani yang memang mengurus terkait naturalisasi pemain keturunan. Akan tetapi sang pemain ternyata masih belum berminat untuk membela timnas Indonesia. Hal itu yang membuat proses naturalisasi tidak berjalan. Sebagai informasi, Jenson Salt sendiri kini berkarier di klub kasta kedua Liga Inggris, Sunderland. Ia didatangkan dari PSV U21 pada musim panas 2023.
Antara untung dan buntung, ranking FIFA Timnas Indonesia naik 30 tingkat dengan syarat. Situasi terjebaknya Timnas Indonesia di grup neraka Piala Asia 2023 nyatanya bisa menciptakan keuntungan sekaligus kerugian. Grup neraka Piala Asia 2023 dipandang menjadi keuntungan Timnas Indonesia untuk mengatrol posisi di ranking FIFA. Kesempatan bertemu lawan tim raksasa membuat Timnas Indonesia bakal panen poin jika mampu mengalahkan Jepang, Irak, ataupun Vietnam. Bahkan ada kalkulasi tak terduga di mana ranking Timnas Indonesia bisa naik 30 tingkat jika mampu mengalahkan 3 negara tersebut. Sebaliknya, grup neraka Piala Asia 2023 juga memungkinkan tim besutan Sintayong babak belur di babak penyisihan grup. Langkah Timnas Indonesia rawan terhenti pada fase grup jika tidak mampu menampilkan performa terbaiknya di Piala Asia mendatang. Setelah hampir 16 tahun absen, Timnas Indonesia berkompetisi melawan tim-tim terbaik Asia. Namun kembalinya Timnas Indonesia di Piala Asia nyatanya tidak sepenuhnya disambut dengan rasa sukacita. Hal ini dikarenakan Timnas Indonesia terjebak di grup yang relatif sulit dan cenderung bisa dikatakan grup neraka. Berdasarkan drawing, Timnas Indonesia yang menempati pos keempat masuk grup D. Di grup tersebut, Timnas Indonesia harus bertemu lawan sekelas Jepang, Irak, dan Vietnam. Melihat kekuatan dan ranking FIFA yang dimiliki ketiga negara tersebut, Timnas Indonesia jelas kalah jauh. Fakta tersebut seakan menjadi tantangan sekaligus ujian bagi Timnas Indonesia apakah bisa mengimbangi lawan-lawannya di Piala Asia nantinya. Sebelumnya telah dikonfirmasi terkait pembaruan peringkat FIFA. Timnas Indonesia sendiri mengalami penurunan dalam peringkat FIFA.